Sado, sang raja jalanan. Pemimpin tak terbantahkan dari sindikat yang mengendalikan perdagangan gelap, balapan liar berhadiah tinggi, dan jaringan informasi rahasia di seluruh metropolis kota Dosa. Nama aslinya adalah rahasia yang terkubur. Ia hanya dikenal sebagai Sado, karena ia bergerak tanpa terdeteksi, dan kekuasaannya meliputi setiap sudut gelap yang tersembunyi di balik gemerlap neon. Harmony, sang pemberi kehangatan. Seorang mahasiswi musik yang berbakat. Seorang pemain biola klasik yang menjanjikan. Ia berasal dari latar belakang yang sederhana dan harus bekerja keras untuk melunasi utang keluarga yang menumpuk akibat ayahnya yang terlibat secara tidak sengaja dalam urusan Sado. Bab 1. Biola dan Utang Darah. Bagian 1. Lampu neon dan nada duka. Lampu-lampu neon kota Dosa bukanlah penerangan. Mereka adalah mimbar. Setiap warna. Biru elektrik yang membius. Merah cabai yang mendesak, berteriak tentang janji dan dosa. Malam ini, lampu-lampu itu tumpah ruah ke atas permukaan jalan basah, mencerminkan ketakutan Harmony seperti cermin yang pecah. Ia berdiri di ambang pintu sebuah gedung kaca tinggi yang mencolok, yang tidak lain adalah fasad untuk The Void, klub rahasia milik sang raja jalanan. Seharusnya, saat ini ia berada di studio kampus, melatih Serzo kelima yang ceria. Bukan di sini, dengan casing biola tuanya yang terasa seperti beban berat. Harmony, suara manajer klub yang berotot dan bermata kosong itu memerintah. Kau tahu peraturannya. Utang ayahmu adalah darahnya. Dan sampai darah itu dibayar, kau adalah jaminan. Malam ini, kau bermain. Harmony menggenggam tali casing biola sampai buku-buku jarinya memutih. Aku hanya akan bermain. Itu saja, itu saja. Ulang pria itu dengan senyum jijik. Tuan Sado akan memutuskan sisanya. Ia didorong masuk ke dalam. Udara di dalam The Void tebal. Beraroma tembakau mahal, whisky langka, dan uang kotor. Di sudut sana, transaksi senyap terjadi. Di sudut lain, tawa dingin bergema. Ini adalah pusat labirin gelap yang dikuasai Sado, raja jalanan. Harmony ditempatkan di sebuah panggung kecil yang terangkat. Biola di tangannya terasa asing. Bukan lagi instrumen musik, melainkan alat tawar-menawar. Ia menarik napas, menutup mata, dan mulai menarik senar. Bukan Serzo, itu adalah adagio yang lambat. Melodi yang mengalirkan kesedihan dan keberanian. Memprotes kengerian di sekelilingnya. Bagian 2. Bayangan yang bergerak. Sado tidak suka musik. Ia menyukai keheningan. Karena keheningan berarti pengawasan sempurna. Ia duduk di bilik VIP di lantai atas, tersembunyi oleh tirai gelap, mengamati area di bawahnya. Transaksi timur berjalan lancar. Bos, bisik rekannya. Sado, hanya dikenal sebagai Sado, mengangguk tanpa melihat. Matanya tertuju pada gadis di panggung. Harmony, nama yang ironis. Harmoni di tempat yang dipenuhi disonansi. Ia mengamati cara gadis itu memejamkan mata, membiarkan rambut coklatnya yang lembut jatuh menutupi sebagian wajahnya. Ia melihat jarinya yang panjang dan luwes bergerak di leher biola. Musik gadis itu, berat, menghanyutkan, terlalu hangat, mulai menembus lapisan kekacauan. Bahkan para hiu di bawah sana, yang biasanya terlalu sibuk merencanakan pengkhianatan, tampak terdiam, seolah tersihir. Sado merasakannya, sensasi dingin yang tidak biasa, yang mengingatkannya pada sesuatu yang telah lama ia kubur. Ia membencinya. Hentikan musik itu, katanya pelan. Suaranya nyaris tak terdengar tetapi membawa otoritas absolut. Rekannya ragu. Bos, tapi, aku bilang hentikan. Bagian 3. Pertemuan di titik nol. Harmony merasakan perubahan atmosfer sebelum musiknya benar-benar terhenti. Kekuatan yang gelap, dingin, dan benar-benar menguasai telah mengambil alih ruang itu. Ketika ia membuka mata, biola masih di bahunya. Tetapi pandangannya langsung bertemu dengan sepasang mata perak sedingin es yang menatapnya dari bilik atas. Itu adalah Sado. Aura kekuasaan yang ia pancarkan jauh lebih nyata dan menakutkan daripada reputasi apapun. Pria yang baru saja ia lihat berdiri di ambang pintu biliknya. Tinggi, mengenakan setelan gelap yang tampak seperti kulit kedua, dan berjalan dengan gerakan predator yang tenang. Sado berdiri di depannya. Tidak ada senyum. Tidak ada emosi, hanya sebuah penilaian yang kejam.
Hermione, desisnya. Suaranya sehalus sutra mahal dan setajam belati. Melodimu terlalu berisik. Kau mengganggu ketenangan. Hermione tidak mundur. Ia meletakkan biola dengan hati-hati kembali ke casingnya. Aku hanya membayar utang, Tuan. Apapun yang aku mainkan adalah bagian dari pembayarannya. Shadow menyeringai tipis. Ekspresi yang lebih menakutkan daripada amarah. Ia mengangkat tangan, menyentuh pipi Hermione dengan jemari yang dingin seperti baja. Utang ayahmu jauh lebih besar daripada beberapa senar yang kau gesek. Gadis manis, bisiknya. Kau adalah jaminan, dan aku akan mengajarkanmu apa artinya menjadi milikku. Tiba-tiba, tanpa peringatan, ia menarik Hermione ke tubuhnya yang keras. Bibir Shadow menyentuh bibirnya. Itu adalah kecupan yang paling aneh, paling menakutkan, dan paling dominan. Tidak ada kehangatan, tidak ada janji. Dingin, itu adalah segel kepemilikan. Itu adalah peringatan. Saat Shadow menjauh, ia melihat Hermione terkesiap. Namun, Hermione tidak menangis. Ia hanya menatapnya dengan campuran ketakutan dan semacam pemberontakan yang mendalam. Selamat datang di dunia barumu, kata Shadow. Di bawah lampu neon kota dosa, aku tidak akan pernah melepaskan apa yang sudah kupegang. Bab 2. Sangkar besi berbingkai kristal. Bagian 1. Perpindahan kepemilikan. Setelah kecupan itu, segala sesuatu terasa seperti penanda permanen yang tak terlihat. Hermione dibawa keluar dari The Void. Bukan melalui pintu utama, melainkan melalui lift pribadi yang menuju atap parkir. Di sana, sebuah mobil mewah hitam pekat dengan kaca gelap sudah menunggu. Masuk, perintah anak buah Shadow yang bernama Zaiden. Seorang pria dengan tatapan tajam dan ekspresi tanpa ampun. Hermione menurut, ia masih merasa dingin di bibirnya. Sensasi yang kontras dengan denyutan marah yang berdetak di dadanya. Ia benci betapa mudahnya Shadow mengambil apa yang ia mau. Kemana kita akan pergi? Tanya Hermione. Suaranya sedikit bergetar. Ke kediaman Tuan Shadow, jawab Zaiden singkat sambil menyalakan mesin. Dan kemana perginya barang-barangku? Tidak penting, Tuan Shadow sudah mengatur segalanya. Apapun yang kau butuhkan akan disediakan. Hermione bersandar di jok kulit yang lembut. Ini bukan pelarian. Ini adalah perpindahan dari satu sel ke sel lain. Hanya saja yang ini terbuat dari kristal dan kulit premium. Dalam waktu kurang dari 20 menit, mobil itu berhenti di depan penthouse yang menjulang tinggi. Menara tertinggi di kota dosa. Tempat yang menatap rendah ke arah lampu-lampu neon yang memabukkan. Bagian 2. Batasan yang digariskan. Apartemen itu luas, minimalis, dan didominasi oleh warna-warna netral yang dingin, abu-abu, putih gading, dan aksen logam. Jendela-jendela besar dari lantai ke langit-langit menawarkan pemandangan menakjubkan kota dosa, yang kini terasa seperti pemandangan dari penjara mewah. Hermione dibawa ke sebuah kamar tidur tamu yang ukurannya 2 kali lipat dari kamar kosnya. Di sana, sudah tergantung deretan pakaian baru, dari pakaian kasual yang mahal hingga gaun-gaun malam yang elegan. Kau akan tinggal di sini, kata seorang asisten rumah tangga yang nyaris tidak terlihat. Peraturan Tuan Shadow sederhana, kau tidak boleh keluar tanpa izin Zaiden. Kau tidak boleh mendekati kantornya. Dan yang paling penting, jangan pernah mencoba melarikan diri. Bagaimana dengan kuliahku? Sela Hermione, kuliahmu akan diatur. Kau akan diantar dan dijemput. Tetapi jangan bicara dengan siapapun tentang Tuan Shadow atau apa yang kau lihat di sini. Jika kau melanggar, jaminanmu akan ditarik. Dan kau tahu apa artinya itu? Hermione tahu. Itu berarti Shadow akan menemukan ayahnya dan menuntut pembayaran darah. Ia ditinggalkan sendirian. Kamar itu sempurna, hening, dan indah. Tetapi ia tidak bisa bernapas lega. Ia adalah tawanan. Bagian 3. Biola di atas es. Malam menjelang larut. Hermione mencoba tidur. Tetapi kecupan dingin itu terus menghantui. Ia merasa terhina dan kotor. Ia bangkit, mengambil biola tuanya yang entah bagaimana berhasil diangkut oleh anak buah Shadow, dan berjalan keluar dari kamar. Ia menemukan sebuah ruang tamu besar yang kosong. Hermione tidak bisa memainkan melodi kesedihan malam ini. Ia butuh amarah. Ia memainkan sebuah allegro yang cepat, liar, dan penuh disonansi. Sebuah perlawanan yang ia suarakan melalui musik.
karena ia tidak bisa melakukannya melalui kata-kata. Tiba-tiba, musiknya terpotong oleh suara pintu yang terbuka. Sado berdiri di ambang pintu, hanya mengenakan celana tidur berwarna arang. Rambutnya sedikit acak-acakan. Ia baru saja kembali dari pertemuan larut malam. Wajahnya tampak lebih lembut dalam pencahayaan redup penthouse, tetapi matanya tetap keras. Aku sudah memperingatkanmu tentang musikmu, katanya. Nadanya tenang, tetapi ancaman tersirat di setiap suku kata. Hermione menantangnya. Ia menurunkan biola. Tetapi ia tidak lari. Ini rumahmu, Tuan. Tetapi ini adalah caraku bernapas. Aku tidak akan berhenti bermain. Sado berjalan mendekat. Setiap langkahnya terasa seperti gravitasi yang menarik Hermione ke arahnya. Ia berhenti tepat di hadapan Hermione. Jarak di antara mereka terlalu sempit. Kau punya keberanian yang bodoh, desisnya. Mencondongkan tubuhnya hingga Hermione bisa merasakan aroma min dan alkohol di napasnya. Kau pikir aku tidak akan menyakitimu hanya karena kau seorang gadis yang memainkan musik indah. Aku tahu kau bisa menyakitiku, jawab Hermione. Suaranya kini mantap. Tapi menyakitiku tidak akan membayar utangmu. Itu hanya akan membuktikan bahwa kau adalah raja jalanan yang brutal, bukan raja yang cerdas. Sesaat, Sado terdiam. Tatapan esnya menilai, mencari kebohongan atau rasa takut. Ia menemukan keberanian murni. Ia tersenyum. Senyum predator yang tajam. Kau benar. Aku butuh kau tetap utuh. Untuk saat ini, Sado menangkup wajah Hermione. Memaksanya mendongak. Jempolnya mengusap bekas kecupan di bibirnya dengan gerakan yang entah kenapa terasa lebih mengancam daripada kecupan itu sendiri. Selamat datang di sangkar besi berbingkai kristalku, Hermione. Kau adalah tawanan yang mahal. Sekarang, kembali ke kamarmu. Dan lain kali kau bermain, pastikan pintunya tertutup rapat. Aku butuh keheningan untuk berkuasa. Ia melepaskan Hermione. Tangan Hermione gemetar. Tetapi ia berbalik dan berjalan kembali ke kamarnya tanpa menoleh. Ia tahu, permainan telah dimulai. Dan ia baru saja menyerahkan kartu asnya. Keras kepala. Bab 3. Garis batas dan getaran di balik topeng. Bagian 1. Rutinitas yang dingin. Pagi pertama Hermione di penthouse Sado terasa asing dan steril. Ia bangun karena alarm, bukan karena cahaya matahari. Jendela kamar di penthouse Sado, meskipun megah, seperti terbuat dari es, membiarkan cahaya masuk tetapi menahan kehangatan. Rutinitasnya diatur dengan presisi militer. Pukul 7. Sarapan disajikan di ruang makan yang formal. Sado tidak pernah sarapan bersamanya. Pukul 9. Zaiden mengantarnya ke kampus. Hermione harus duduk di kursi belakang dengan Zaiden di kursi pengemudi dan pengawal lain di kursi depan. Ia tidak diperbolehkan membawa ponsel. Di kampus, ia menjadi bisikan. Gadis yang biasanya rendah hati kini datang dengan mobil hitam mewah dan dua pria berjas. Ketika ia bermain biola, melodi itu terasa lebih dalam, lebih gelap. Sado adalah bayangan. Ia tidak terlihat di siang hari. Tetapi kehadirannya terasa di setiap sudut apartemen. Handuk di kamar mandi selalu bersih. Makanan yang disajikan selalu sesuai seleranya. Dan pakaiannya selalu tersusun rapi. Itu adalah bentuk pengawasan yang konstan. Perawatan seorang pemilik terhadap asetnya yang berharga. Suatu malam, Hermione menemukan dirinya berdiri di dekat jendela. Menatap ke bawah ke lautan lampu neon yang terasa begitu jauh. Ia melihat mobil-mobil cepat melintas di jalan raya utama, wilayah Sado. Di belakangnya, suara Sado terdengar, sedingin bisikan malam. Pemandangan itu terlihat damai. Bukan, itu ilusi. Di bawah sana, ada ratusan pisau yang menunggu waktu yang tepat. Hermione berbalik. Sado sedang menyesap whisky di sofa kulit gelap. Tatapannya jauh. Apa yang Anda inginkan dariku, Tuan Sado? Tanya Hermione. Melupakan formalitas. Jika aku hanya jaminan, mengapa semua kemewahan ini? Lebih mudah bagimu mengunciku di ruang bawah tanah. Sado menoleh. Matanya berkilat di kegelapan. Ruang bawah tanah tidak akan menggangguku. Tapi kau bukan sandera biasa. Kau adalah simbol. Menjaga simbol itu tetap utuh dan berkilau adalah sebuah pernyataan. Dan, aku benci barang yang murah. Bagian 2. Tanda-tanda kecil. Hermione mulai mengamati Sado.
Pria itu adalah teka-teki yang diselimuti kekejaman. Ia memperhatikan kebiasaan makan Sado, hanya makan makanan yang sangat sederhana dan sehat, dan selalu meninggalkan sisa makanan. Ia melihat bahwa Sado selalu tidur kurang dari 5 jam, dan jam kerjanya dimulai jauh setelah lampu neon pertama menyala, dan berakhir saat fajar hampir tiba. Suatu larut malam, Harmeoni terbangun oleh suara samar. Ia menemukan Sado duduk di kantornya, di depan 3 monitor besar yang memancarkan grafik dan kode. Sado tidak melakukan hal yang kejam, ia hanya bekerja. Ia mengelola kerajaannya, menggerakkan roda ekonomi gelap dengan kecerdasan yang menakutkan. Harmeoni mengambil risiko. Ia membawa teko teh herbal yang baru ia buat dan mengetuk pintu kantor yang terbuka sedikit. Sado mendongak, matanya memancarkan kelelahan yang sesaat, sebelum kembali tertutup oleh topeng kebekuan. "Apa yang kau lakukan?" tuntutnya. "Aku membuat teh herbal," jawab Harmeoni dengan tenang. "Bukan untuk mengganggumu. Aku hanya melihat kau belum tidur, Tuan. Ini bagus untuk menenangkan pikiran." Sado menatap cangkir teh di tangan Harmeoni. Itu adalah tawaran kebaikan yang sederhana. Tidak ada manipulasi. Tidak ada ketakutan. Hanya kehangatan. "Aku tidak butuh ketenangan," katanya. "Aku butuh keheningan." "Keheningan tidak akan memberimu istirahat yang sesungguhnya," balas Harmeoni. "Hanya ketenangan yang bisa." Sado mengambil cangkir itu, hanya untuk sesaat. Harmeoni melihat getaran kecil di tangan Sado saat ia memegang porselen hangat itu. Ia menyipitkan mata, menatap Harmeoni lekat-lekat, lalu meminum teh itu tanpa berkata apa-apa lagi. Bagian 3. Melodi pribadi. Sejak malam itu, Sado tidak pernah menyentuh Harmeoni lagi. Ia juga tidak pernah melarang Harmeoni memainkan biolanya. Justru, ia membangunkan sebuah studio musik kecil di salah satu ruangan kosong di penthouse, lengkap dengan peredam suara. "Aku tidak bisa bekerja jika kau membuat keributan," katanya datar saat Harmeoni berterima kasih dengan ragu. "Mainkan sesukamu di sini. Jaga kebisinganmu tetap terkontrol." Studio itu menjadi tempat perlindungan Harmeoni. Satu-satunya tempat ia bisa menjadi dirinya sendiri. Ia memainkan musik yang keras, memprotes, tetapi juga musik yang indah dan penuh kerinduan. Malam itu, ia memainkan sebuah karya yang menceritakan tentang harapan yang tersisa di tengah kehancuran. Pintu studio itu tertutup, tetapi ia tahu, suara biola itu tetap merembes keluar. Ketika Harmeoni selesai, ia mendengar suara ketukan di pintu. Bukan ketukan Zaiden yang bersemangat, melainkan ketukan yang pelan dan ragu. Harmeoni membuka pintu. Sado berdiri di sana, di luar garis batas, kembali mengenakan pakaian kerjanya yang sempurna. "Itu apa?" tanya Sado. "Sebuah komposisi," jawab Harmeoni. "Kenapa?" Sado tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, ia melangkah maju. Matanya jatuh ke biola. "Kau memainkan lagu yang sangat menyedihkan," katanya. Nadanya sedikit lebih lambat dari biasanya. "Itu membuatku gelisah." "Itu bukan lagu sedih," balas Harmeoni. "Itu adalah lagu yang berjuang." "Tapi, apa yang membuat seorang raja gelisah, Tuan Sado?" Sado memajukan wajahnya, sangat dekat hingga Harmeoni bisa melihat iris matanya yang tampak seperti lapisan es retak. Jantung Harmeoni berdebar tak terkendali. "Yang membuatku gelisah," Sado berbisik, suaranya mengandung bahaya dan keintiman yang mengerikan, "adalah ide bahwa sesuatu yang begitu indah sepertimu bisa patah." Ia menyentuh rambut Harmeoni, hanya ujung jarinya yang dingin. "Kau harus ingat, Harmeoni, kau milikku sekarang, dan barang-barangku tidak boleh patah." Kecupan itu tidak terjadi, tetapi janji posesif dalam kata-katanya jauh lebih panas daripada ciuman dingin yang ia berikan di The Void. Bab 4. Gangguan di Wilayah Raja. Bagian 1. Pergeseran kekuasaan. Beberapa minggu berlalu dengan ketegangan yang konstan. Harmeoni telah terbiasa dengan penjagaan ketat Zaiden dan kehadiran Sado yang seperti bayangan. Ia menjalani hidup ganda, mahasiswi musik yang tampak normal di siang hari, dan tawanan mewah raja jalanan di malam hari. Namun, di kota dosa, kekuasaan tidak pernah statis. "Bos, sindikat Black Vipers bergerak lagi," lapor Zaiden suatu malam di ruang keluarga.
tidak menyadari atau tidak peduli dengan kehadiran Hermione di sofa yang sedang membaca partitur. Shadow, yang sedang meninjau peta digital besar di layar, menggeram. Aku menghancurkan mereka tahun lalu. Vipers kembali. Dipimpin oleh Dante, putra dari pemimpin lama mereka. Mereka tahu kita sedang memperluas jangkauan ke distrik utara. Dan mereka tahu, kau punya sesuatu yang berharga di sini. Shadow menoleh tajam ke arah Hermione. Itu bukan tatapan posesif yang biasa. Itu adalah tatapan yang khawatir bahwa asetnya, berada dalam bahaya. Apa yang mereka inginkan? Tanya Shadow. Kembali dingin. Mereka mengirim pesan. Mereka ingin bertemu. Dan mereka ingin hadiah sebagai jaminan itikat baik. Mereka menyebut nama Hermione. Jantung Hermione mencelos. Ia adalah hadiah. Mata uang dalam permainan Shadow. Shadow berjalan mendekati Hermione. Meraih dagunya dengan kuat. Matanya sedingin baja yang membara. Dengar, Hermione, mulai sekarang. Kau tidak meninggalkan penthouse tanpa aku. Bahkan ke studio musik. Aku bukan alat barter. Shadow, desis Hermione. Memberanikan diri menggunakan nama panggilan itu. Tentu saja kau bukan. Balas Shadow dengan seringai kejam. Kau terlalu mahal untuk dijadikan barter. Kau adalah pemicu perang. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun yang berani menyentuh milikku. Bagian 2. Kontak yang tak terhindarkan. Keesokan harinya, pertemuan antara Shadow dan Dante diatur di sebuah restoran Tiongkok yang tampak lusuh di pinggiran kota. Tempat yang netral namun tersembunyi. Untuk pertama kalinya, Shadow memutuskan untuk membawa Hermione. Kau datang bersamaku, katanya. Memberikan Hermione sebuah gaun malam sederhana berwarna navy dan jaket tebal yang berat. Dante harus melihat bahwa kau berada di bawah kendaliku. Bukan hanya sebagai sandera, tetapi sebagai simbol. Di restoran itu, Dante, seorang pria dengan senyum yang terlalu lebar dan mata yang haus, menatap Hermione dengan nafsu yang tak terselubung. Aku dengar raja jalanan kita sekarang memelihara burung di sangkar emas, kata Dante dengan nada mengejek. Cantik, haruskah aku mencobanya? Shadow. Hermione merasakan tubuh Shadow menegang di sampingnya. Shadow meletakkan tangan di pinggang Hermione. Cengkeramannya posesif dan mengancam. Berhati-hatilah dengan kata-katamu. Dante, ucap Shadow. Suaranya rendah dan dipenuhi racun. Dia adalah milikku. Setiap sentuhan yang bukan dariku akan membuat jari-jarimu patah. Dante tertawa, begitu protektif. Sepertinya jaminan itu lebih dari sekadar utang. Shadow, apakah kecupan dinginmu telah berubah menjadi kehangatan? Kata-kata itu menghantam Hermione. Kecupan dingin. Mereka tahu. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Shadow mencium Hermione. Namun, ciuman kali ini berbeda. Itu masih didominasi oleh kekuasaan dan posesif. Tetapi di tengah ancaman di udara, Hermione merasakan sedikit kebutuhan di balik bibir dingin Shadow. Itu bukan lagi kecupan peringatan yang dingin, melainkan kecupan klaim yang membara. Ia menciumnya di hadapan musuhnya untuk membuktikan kekuatannya, tetapi juga seolah-olah ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa Hermione memang miliknya. Hermione memejamkan mata, membiarkan dirinya ditarik ke dalam badai emosi Shadow. Itu adalah ciuman terpanjang dan paling menakutkan yang pernah ia rasakan. Tetapi entah bagaimana, di tengah bahaya, ia merasa paling aman. Bagian 3. Retakan di dinding es. Dante pergi. Urusan tidak terselesaikan. Tetapi pesan telah disampaikan. Hermione adalah pemicu perang. Di mobil dalam perjalanan pulang, keheningan mencekik. Hermione duduk di samping Shadow di kursi belakang. Kau seharusnya tidak menciumku seperti itu di depan musuhmu. Bisik Hermione. Suaranya serak. Aku harus menunjukkan bahwa aku serius. Jawab Shadow, menatap jalanan yang diterangi neon. Ada banyak cara untuk menunjukkan keseriusan. Mengapa harus dengan ciuman? Shadow menghela napas. Sebuah tindakan yang sangat manusiawi, yang jarang ia tunjukkan. Ia menoleh ke Hermione. Karena di tempat sialan ini, katanya, suaranya sedikit lebih lembut dari biasanya. Satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa sesuatu itu sangat berharga adalah dengan menunjukkan bahwa kau rela mengambil risiko terbesar hanya untuk menguasainya. Ia menyentuh bibir Hermione dengan ibu jarinya. Gerakannya kini lambat dan penuh pemikiran.
Kau membuatku mengambil risiko. Hermione, kau adalah gangguan yang paling berbahaya. Tetapi aku tidak bisa membiarkan siapapun, apalagi Dante, berpikir bahwa ia bisa mencuri apa yang sudah menjadi hak milikku. Mengapa aku harus menjadi hak milikmu? Tuntut Hermione. Shadow tersenyum. Senyum yang nyaris menyakitkan. Karena hanya dengan begitu, aku bisa menjagamu tetap hidup. Dante hanya melihatmu sebagai kelemahan yang bisa dihancurkan. Aku melihatmu sebagai cahaya yang perlu dilindungi oleh kegelapanku. Ketika mereka tiba di penthouse, Shadow menahan Hermione sebelum ia sempat keluar. Mainkan biola malam ini, perintahnya. Nadanya kini adalah permohonan yang terselubung. Aku butuh keheninganmu, Hermione. Yang sesungguhnya, Hermione mengangguk. Ia tahu. Setelah ciuman itu, garis batas antara Raja Jalanan dan pria di baliknya telah retak. Dan ia, sang pemberi kehangatan, entah bagaimana, memegang kunci retakan itu. Ia telah mencicipi bahaya Shadow, dan ia menyadari, bahaya itu terasa seperti rumah. Bab 5. Kehangatan di bawah kegelapan yang terkontrol. Bagian 1. Protokol keamanan tingkat tinggi. Kunjungan Dante telah mengukuhkan fakta. Hermione adalah titik lemah Shadow yang baru. Raja Jalanan tidak bisa mengambil risiko lagi. Pagi setelah pertemuan yang menegangkan itu, penthouse menjadi sarang aktivitas. Sistem keamanan diperbarui, dan jumlah pengawal bertambah 2 kali lipat. Mulai sekarang, perintah Shadow. Saat ia masuk ke kamar Hermione yang kini terasa sesak, ia memegang sebuah tablet yang memancarkan cahaya dingin. Semua pergerakanmu dipantau. Zaiden akan mendampingimu setiap saat, bahkan saat kuliah. Dan kau tidak tidur di sini. Hermione menatapnya, bingung. Maksudmu, kamar ini terlalu jauh dari pusat pengawasan. Jika terjadi serangan, aku butuh waktu 20 detik untuk mencapaimu. Terlalu lama. Shadow menunjuk ke sebuah pintu tersembunyi di sudut kamarnya sendiri. Mulai malam ini, kau tidur di kamarku. Tepat di sebelahku. Wajah Hermione memanas. Tidak, aku tidak akan tidur denganmu. Ini bukan tawaran. Hermione, ini perintah. Jangan berfantasi. Shadow menimpali dengan dingin, menyadari salah tafsir Hermione. Ada ruangan yang terpisah di sana. Ruangan panik dengan pintu besi. Itu kamar paling aman di gedung ini. Kau tidur di sana. Aku tidur di kamarku. Aku tidak akan menyentuhmu. Aku hanya perlu kau berada dalam jangkauan. Meskipun merasa terhina, Hermione tahu Shadow benar. Ini adalah masalah keselamatan, bukan gairah, setidaknya di sisi Shadow. Bagian 2. Berbagi malam yang dingin. Ruangan panik itu kecil dan fungsional, dirancang untuk keamanan maksimum. Sebuah pintu besi yang kokoh memisahkan kamar itu dari kamar tidur utama Shadow yang mewah. Hermione memaksakan diri untuk tidur, tetapi ia tahu bahwa hanya beberapa inci beton dan baja yang memisahkan dirinya dari pria paling berbahaya di kota dosa. Keesokan harinya, kecanggungan di antara mereka semakin parah. Hermione kini tidak hanya menjadi tamu di penthouse, tetapi menjadi bagian dari ruang pribadi Shadow. Mereka berbagi sarapan di meja yang sama, meskipun tanpa bicara, dan Shadow kini jarang pergi ke The Void di malam hari, memilih untuk bekerja dari kantornya yang berdekatan. Malam itu, Hermione tidak bisa tidur. Ia bangkit, membawa biola ke sudut ruangan paniknya, dan mulai bermain. Ia memainkan melodi yang sunyi, lambat, namun penuh emosi yang terpendam. Setelah beberapa menit, ia mendengar pergerakan di sisi lain pintu. Pintu besi itu bergeser, dan Shadow masuk. Ia hanya berdiri di sana, di ambang pintu, menatap Hermione. Aku bilang, aku butuh keheningan, kata Shadow. Namun, nadanya tidak mengancam. Itu terdengar lelah. Dan aku bilang, aku tidak bisa memberikannya. Balas Hermione, tidak menghentikan permainan biolanya. Kau mungkin mengendalikan jalanan, tetapi kau tidak bisa mengendalikan apa yang keluar dari jiwaku. Hermione menyelesaikan melodinya. Ia meletakkan biola dan menatap mata Shadow. Shadow menghela napas yang dalam, lalu berjalan ke arah Hermione. Hermione menahan napas, takut akan kecupan dingin yang mungkin datang. Tetapi Shadow hanya duduk di lantai kayu di seberang Hermione, menyandarkan kepalanya ke dinding.
Ia menutup matanya. Mainkan lagi. Tintanya. Itu bukan perintah, melainkan permintaan. Mainkan lagi. Yang tadi. Bagian 3. Kelemahan di jantung sang raja. Hermione terkejut. Tetapi ia menurut. Ia memainkan melodi yang sama. Lagu tentang kehilangan dan harapan yang rapuh. Kali ini, ia bermain untuknya, bukan untuk dirinya sendiri. Ketika lagu berakhir, Shadow masih menutup mata. Ia tampak tenang. Untuk pertama kalinya sejak Hermione mengenalnya. Mengapa kau tidak pernah bertanya siapa aku? Tanya Shadow. Suaranya pelan dan serak. Aku tahu siapa dirimu. Jawab Hermione. Kau adalah Raja Jalanan. Shadow. Itu yang kau perlihatkan. Aku tidak peduli dengan rumor dan nama panggilan. Aku peduli dengan apa yang kau sembunyikan. Shadow membuka matanya. Ia menatap Hermione. Tatapan yang menembus pertahanannya. Aku tidak menyembunyikan apa-apa. Aku kosong. Hermione, aku adalah mesin yang bergerak karena kekuasaan. Perasaan adalah kelemahan. Dan aku tidak punya kelemahan. Kau salah. Bantah Hermione. Kau memintaku bermain. Kau duduk di sini mendengarkan. Kau tidak suka musik. Tetapi kau mendengarkan melodiku. Itu bukan kelemahan. Itu kerentanan. Shadow tiba-tiba bangkit. Kembali menjadi predator yang dingin. Ia tidak ingin melihat sisi dirinya yang dilihat Hermione. Jangan pernah membicarakan kerentanan denganku. Ancamnya. Aku membawamu ke sini untuk keselamatan. Jangan pernah berpikir kau bisa menembus apa yang telah kubangun. Ia melangkah ke arah pintu. Namun, sebelum ia melangkah keluar, ia berhenti dan menoleh. Aku butuh tidur. Kau, teruskan saja musikmu. Tapi hanya yang seperti tadi. Yang sunyi, yang tidak terlalu berisik. Shadow kembali ke kamarnya. Menutup pintu besi itu. Namun, kali ini, Hermione tersenyum kecil. Pintu itu tertutup. Tetapi ia tahu. Ia telah menemukan sebuah celah di dinding pertahanan Shadow. Dan malam itu, ia tidur lebih nyenyak daripada malam-malam sebelumnya. Karena ia tahu bahwa di balik dinding besi itu, ia telah meninggalkan jejak kehangatan di jantung sang Raja Jalanan. Bab 5 menunjukkan Shadow yang mulai secara tidak sadar mencari kenyamanan pada Hermione, meskipun ia menolaknya. Bab 6. Badai di balik neon merah. Bagian 1. Kehancuran di atas kota. Pagi itu, kota dosa terasa mencekam. Langit mendung dan lampu neon seolah meredup, memancarkan aura bahaya. Shadow telah menghabiskan 2 hari penuh di kantornya, mempersiapkan serangan balasan terhadap Black Vipers. Ketegangan di penthouse mencekik. Hermione sedang berada di studio musiknya, mencoba fokus pada biola, tetapi jarinya gemetar. Ia tidak tahu apa yang Shadow persiapkan, tetapi ia tahu bahwa kegelapan yang dikendalikan Shadow akan segera bertabrakan dengan kegelapan lainnya. Tiba-tiba, sirene darurat yang memekakkan telinga berbunyi di seluruh penthouse. Lampu padam sejenak, lalu menyala kembali dengan cahaya darurat berwarna merah darah. Zayden menerobos masuk ke kamar Hermione. Wajahnya panik untuk pertama kalinya. Nona Hermione, cepat, kita diserang. Mereka tahu protokol keamanan baru. Hermione hanya sempat meraih biolanya. Zayden mendorongnya menuju kamar tidur Shadow. Di kamar tidur utama, Shadow sedang mengenakan jaket kulitnya. Matanya menyala-nyala karena adrenalin dan amarah yang dingin. Ia bersenjata lengkap. Mereka melanggar batas perimeter. Desis Shadow. Mereka langsung menyerang jantungnya. Ia mencengkeram lengan Hermione. Kau masuk ke ruang panik. Sekarang, Hermione sempat melihat ke jendela besar. Di bawah sana, di jalanan yang basah, beberapa mobil hitam telah diserang. Dan yang lebih mengkhawatirkan, mereka mendengar suara tembakan yang kini semakin dekat, bergema di lorong-lorong mewah itu. Shadow mendorong Hermione ke dalam ruangan panik. Sebelum ia menutup pintu besi yang tebal itu, Hermione sempat menahan lengan Shadow. Shadow, jangan keluar. Mereka pasti menunggumu. Aku Raja Jalanan, kata Shadow. Wajahnya kejam dan tanpa kompromi. Aku tidak bersembunyi, dan aku akan membunuh siapapun yang mencoba mendekati milikku. Ia mencium dahi Hermione dengan tergesa-gesa. Bukan kecupan dingin, melainkan kecupan janji yang cepat. Kemudian, pintu besi itu terbanting menutup, mengunci Hermione dalam kegelapan dan suara yang teredam. Bagian 2. Pertarungan di balik pintu baja.
Hermione meringkuk di sudut ruangan panik, memeluk biolanya. Ia bisa mendengar suara baku tembak, perabot yang pecah, dan teriakan di sisi lain pintu. Itu adalah suara kekejaman, suara kehancuran yang selama ini Shadow coba lindungi darinya. Waktu terasa seperti cairan kental. Hermione mulai menangis, bukan karena takut mati, tetapi karena takut pada apa yang mungkin terjadi pada Shadow. Meskipun ia adalah raja jalanan, ia kini menjadi manusia di balik pintu baja itu. Tiba-tiba, keheningan menyelimuti. Keheningan yang lebih menakutkan daripada kebisingan sebelumnya. Kemudian, ia mendengar sesuatu yang menyeret dan langkah kaki yang berat, terhuyung-huyung. Pintu ruang panik itu terbuka sedikit, memancarkan cahaya merah dari luar. Di ambang pintu, Shadow berdiri, bersandar di kusen. Jaket kulitnya robek di beberapa tempat. Ada noda darah di kemejanya, bukan hanya darah musuh. Wajahnya pucat, tetapi matanya masih tajam dan hidup. Sudah berakhir, katanya. Suaranya parau dan jauh dari kesombongan raja jalanan. Hermione berlari ke arahnya, melupakan ketakutan. Shadow, kau terluka. Ia menariknya masuk ke dalam ruangan panik, menutup pintu besi itu. Ia merobek kain dari kemeja Shadow untuk melihat luka tembak di sisi lengan kirinya. Tidak apa-apa, Shadow menyangkal. Tetapi ia gemetar. Hanya goresan. Aku telah membunuh mereka semua. Mereka tidak akan kembali. Hermione tidak peduli dengan siapa yang ia bunuh. Ia hanya melihat pria yang terluka dan berdarah di hadapannya. Kau berdarah, bisik Hermione. Matanya dipenuhi air mata. Kau berdarah. Dan kau bukan mesin. Bagian 3. Mencairkan es. Shadow membiarkan Hermione merawat lukanya. Ia tidak menolak, tidak melawan. Rasa sakit akibat luka tembak itu tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit yang aneh yang ia rasakan ketika melihat air mata Hermione. Jangan menangis, katanya pelan. Kau seharusnya bahagia. Kau selamat. Aku tidak menangis karena diriku, kata Hermione, menatapnya lurus-lurus saat ia membersihkan luka itu. Aku menangis karena kau hampir mati, Shadow, dan kau melakukannya demi barang milikmu. Shadow terdiam. Ia memegang tangan Hermione yang gemetar, menghentikannya membersihkan luka. Kau bukan barang, Hermione, katanya. Ia menyentuh wajah Hermione. Gerakannya lembut, jauh dari posesif. Kau adalah kelemahan terbesarku, dan aku tidak sanggup kehilanganmu. Ia menarik Hermione ke dalam pelukan. Itu bukan pelukan dominasi, melainkan pelukan keputusasaan. Pelukan pertama yang benar-benar jujur dari Raja Jalanan. Saat Hermione membalas pelukannya, ia tahu bahwa ia telah memenangkan pertempuran yang lebih besar dari pertempuran senjata di luar sana. Pertempuran memenangkan sepotong hati Shadow. Shadow memundurkan wajahnya, menatap Hermione. Ia tidak lagi dingin, matanya dipenuhi campuran rasa sakit, adrenalin, dan gairah yang tak tertahankan. Ia mencium Hermione. Kali ini, kecupan itu adalah percampuran sempurna dari keduanya. Dingin karena ketakutan Shadow akan kehilangannya, tetapi panas karena lega dan cinta yang baru ditemukan. Itu adalah kecupan penuh darah dan janji masa depan yang berbahaya. Kau milikku, Hermione, bisik Shadow di antara ciuman. Kau sekarang adalah bagian dari kegelapan ini, dan aku tidak akan pernah membiarkan cahaya ini pergi. Bab 6 ini mengikat Shadow dan Hermione melalui trauma. Mengkonversi kecupan dingin menjadi kecupan yang intens dan penuh janji gelap. Bab 7. Perawatan dan pengakuan di balik pintu tertutup. Bagian 1. Kehangatan tangan sang perawat. 3 hari setelah serangan brutal Black Vipers, Penthouse Shadow terasa tenang tetapi masih tegang. Zayden dan anak buahnya dengan sigap membersihkan kekacauan dan memperketat keamanan. Namun kehadiran Shadow yang absen dari pusat kendali terasa signifikan. Shadow terbaring di tempat tidurnya yang luas, menolak untuk pergi ke rumah sakit. Luka tembak di lengan atasnya memang tidak fatal, tetapi cukup dalam dan memerlukan perawatan yang hati-hati. Ia menolak perawat profesional. Ia hanya mengizinkan Hermione yang merawatnya. Hermione duduk di sisi tempat tidur, mengganti perban Shadow. Meskipun tugas itu terasa asing, tangannya bergerak dengan telaten dan lembut. Ia mengenakan kaos oversize Shadow dan rambutnya diikat longgar. Ia tidak pernah meninggalkan kamar itu sejak malam serangan.
Kau harus minum antibiotik ini. Hermione memerintah, menyerahkan segelas air dan obat. Sado, yang biasanya mengendalikan segalanya, kini rentan. Ia mencoba bangun, tetapi meringis kesakitan. Jangan bergerak, tegur Hermione. Biarkan aku melakukannya. Hermione membantu Sado duduk. Jarak fisik di antara mereka terasa sangat dekat. Hermione bisa melihat bayangan hitam di bawah mata Sado. Bukan hanya kelelahan, tetapi sisa-sisa trauma pertempuran. Kau memperlakukanku seolah aku terbuat dari kaca. Gerutu Sado, berusaha mempertahankan martabatnya. Kau terluka, balas Hermione dengan mata lembut. Dan meskipun kau raja jalanan, kau tetap memiliki tulang dan kulit yang bisa robek. Hermione memberinya obat dan membantu Sado berbaring lagi. Ia tidak pernah berpikir ia akan merawat pria yang bertanggung jawab atas penahanannya. Tetapi setelah ciuman itu, setelah melihat kerentanan Sado, perannya berubah dari tawanan menjadi penjaga kehangatan. Bagian 2. Melepaskan topeng. Waktu pemulihan itu memaksa Sado untuk melambat. Hal yang paling ia benci. Ia tidak bisa mengendalikan dunia luar dengan efisien. Dan ia tidak bisa lari dari Hermione yang kini berada di sisinya sepanjang waktu. Suatu sore, Hermione duduk di sofa dekat jendela, memainkan melodi biola yang tenang. Itu adalah musik yang damai, lagu tidur yang lembut. Sado, yang seharusnya tidur, berbicara. Suaranya rendah dan terdengar seperti pengakuan. Saat aku masih kecil, Sado memulai. Matanya menatap Hermione. Aku pernah jatuh dari motor ayahku. Kakiku patah. Ayahku memberiku perban yang kotor dan memaksaku kembali ke motor. Ia bilang, rasa sakit tidak nyata, hanya kelemahan yang nyata. Hermione meletakkan biola, terkejut dengan pengakuan yang tidak diminta ini. Dan sekarang, tanya Hermione lembut. Sado melihat tangannya yang diperban. Sekarang, rasa sakit itu sangat nyata. Dan, kehangatan tanganmu saat kau mengganti perban itu, jauh lebih nyata daripada yang pernah kurasakan. Ia menatap Hermione. Kerentanan yang sesaat itu kembali terlihat di matanya. Kau adalah orang pertama yang merawatku, Hermione. Bukan sebagai alat, bukan sebagai bawahan. Hanya merawat. Semua orang pantas mendapatkan perawatan. Sado, bisik Hermione. Tidak, di dunia ini. Kau pantas mendapatkan apa yang bisa kau rebut. Aku merebutmu, dan sekarang, kau memberi. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa kupahami. Bagian 3. Kecupan yang hangat. Malam itu, Hermione terbangun oleh suara rintihan pelan. Sado demam. Lukanya terinfeksi ringan. Hermione segera mengambil kain dan semangkuk air dingin. Ia duduk di samping Sado dan mulai menyeka dahi dan lehernya. Sado menggenggam pergelangan tangan Hermione. Genggamannya panas, tetapi lemah. Jangan pergi, pintanya. Matanya setengah tertutup. Aku di sini, bisik Hermione, terus menyeka demamnya. Saat demamnya sedikit mereda, Sado menatap wajah Hermione, seolah ia adalah satu-satunya cahaya di kegelapan. Ia menarik Hermione ke bawah. Terima kasih, bisiknya, mengucapkan kata yang mungkin tidak pernah ia ucapkan dalam hidupnya. Kemudian, ia mencium Hermione. Itu bukan kecupan dingin yang kejam, bukan kecupan klaim yang mendominasi. Itu adalah kecupan hangat, kecupan yang penuh rasa terima kasih, kelemahan, dan pengakuan. Kecupan yang mengakui bahwa Sado, sang raja jalanan, tidak lagi utuh tanpa kehangatan yang Hermione berikan. Hermione membalasnya dengan seluruh jiwanya. Ia mencium luka, kesepian, dan trauma yang Sado sembunyikan. Ini adalah ciuman di antara dua jiwa yang kini terikat oleh darah, ancaman, dan cinta yang brutal. Ketika mereka menjauh, Sado memeluk Hermione ke dadanya yang berlumuran keringat. Kau tidak akan pergi kemana-mana, bisik Sado. Kata-katanya bukan lagi perintah, tetapi sebuah kebutuhan. Aku tahu, bisik Hermione. Ia memeluknya erat, sadar bahwa ia telah memilih tempatnya di sisi raja jalanan yang kini mulai mencair. Bab 8. Ratu di tepi bayangan. Bagian 1. Tahta yang diperkuat. Pemulihan Sado berjalan cepat, didorong oleh amarah dan kebutuhan untuk membalas dendam. Namun, kali ini, ia tidak kembali sendirian. Saat ia pertama kali kembali ke kantornya,
Pakaiannya rapi. Bekas luka tembaknya tertutup perban steril. Hermione berdiri di sampingnya. Bukan di dalam ruangan panik, melainkan tepat di sisi kursinya. Ia tidak lagi tawanan yang bersembunyi. Ia adalah aset yang terlihat dan pendamping yang dilindungi. Dante mengira aku lemah, kata Shadow dalam rapat dengan Zaiden dan lingkaran dalamnya. Suaranya tenang tetapi mematikan. Dia membayar kebodohannya dengan nyawanya. Sekarang, Black Vipers hancur. Kita mengambil alih wilayah utara. Ia menoleh ke Hermione. Kau dengar? Hermione, aku kembali, dan aku tidak akan membiarkan siapapun mengancam apa yang sudah menjadi milikku. Hermione mengangguk. Ia melihat perubahan pada tatapan anak buah Shadow. Dari rasa ingin tahu menjadi rasa hormat. Hermione tidak hanya membawa kehangatan bagi Shadow. Ia membawa ketenangan yang memungkinkan Shadow berkuasa dengan lebih kejam dan efisien. Ia adalah jangkar sang raja. Meskipun Shadow kembali ke aktivitasnya yang gelap, ia tidak lagi mengabaikan Hermione. Ia akan menjelaskan peta kekuasaan dan strategi bisnisnya. Memperlakukannya bukan sebagai kekasih, tetapi sebagai konfidan yang ia percayai. Jika kau ingin bertahan di sisiku, katanya suatu malam, menunjuk ke peta yang diterangi neon di dinding, kau harus mengerti cara kerja dunia ini. Aku bisa melindungimu dari pisau, tetapi kau harus melindungi dirimu dari kebohongan. Bagian 2. Debut di bawah neon. Beberapa minggu setelah serangan itu, Shadow memutuskan untuk membuat pernyataan publik. Sebuah pesta diadakan di The Void untuk merayakan kejatuhan Black Vipers dan pengambilalihan wilayah. Hermione kini didandani bukan sebagai tawanan, melainkan sebagai seorang ratu. Ia mengenakan gaun sutra hitam yang elegan, kontras dengan kulitnya yang putih. Ia memakai liontin sederhana yang diberikan Shadow. Liontin itu bukan berlian, melainkan logam berat dengan ukiran yang hanya Shadow yang tahu maknanya. Hermione memasuki The Void diapit oleh Shadow. Seluruh ruangan hening, para pengusaha gelap, mafia kecil, dan petinggi kota dosa yang berlumuran dosa menatapnya. Ini adalah debutnya sebagai milik Shadow. Shadow tersenyum. Senyum yang dingin dan dominan saat ia memegang pinggang Hermione. Dia adalah Hermione, Shadow mengumumkan. Suaranya menggelegar di aula. Dia adalah istri masa depan Raja Jalanan. Setiap tatapan yang tidak hormat, setiap kata yang tidak pantas, akan dianggap sebagai deklarasi perang terhadapku. Hermione merasakan puluhan pasang mata menilai, mengagumi, dan iri. Ia adalah pusat perhatian, sumber kekuatan Shadow yang baru. Ketika mereka berdansa, Shadow memeluknya erat. Kau membenciku, karena aku memaksamu menjadi ini, bisik Shadow di telinganya. Aku membencimu karena kau tidak jujur tentang perasaanmu sendiri, balas Hermione, menatap matanya yang gelap. Aku ada di sini, Shadow. Aku memilih untuk tetap di sisimu, bukan karena aku takut pada pisau, tetapi karena aku tahu ada kehangatan di balik lapisan es ini. Shadow menahan napas sejenak. Jangan pernah berpikir bahwa kau aman, Hermione. Dunia ini adalah kegelapan, dan kau adalah ratu di tepi bayangan. Bagian 3. Kecupan posesif yang baru. Pesta itu mencapai puncaknya, dan Hermione merasa lelah dengan tatapan konstan yang mengiringinya. Ia berjalan ke balkon, mencari udara segar. Di sana, seorang wanita cantik berpakaian minim, seorang mantan kekasih Shadow yang dulu mendominasi The Void, mendekatinya dengan seringai merendahkan. Kau pikir kau siapa? Ejek wanita itu. Hanya karena kau bermain biola. Kau pikir kau bisa menahan Shadow? Dia membosankan. Dia akan mematahkanmu dan menggantimu. Hermione, yang kini telah belajar dari Raja Jalanan tentang cara memegang kekuasaan, tidak menunjukkan emosi. Mungkin dia akan mematahkan saya, jawab Hermione tenang. Tapi setidaknya, saya adalah hal terakhir yang dia sentuh sebelum dia membunuh musuhnya. Dan saya tidak perlu berpakaian seperti boneka untuk membuatnya tetap di sisiku. Tepat saat wanita itu hendak marah, Shadow muncul. Ia telah mendengarkan. Shadow tidak menghiraukan wanita itu. Ia hanya menarik Hermione ke pelukannya, memeluknya dengan kekuatan yang menunjukkan kepemilikan. Ia menciumnya di depan wanita itu, kecupan yang lebih tenang dari serangan Dante, tetapi lebih otoritatif. Kecupan itu tidak dingin lagi.
Itu adalah kecupan posesif yang penuh gairah. Sebuah pengakuan diam-diam bahwa wanita di lengannya ini adalah satu-satunya yang bisa melihat di balik bayangannya. Minggir, perintah Shadow kepada mantan kekasihnya, tanpa melepaskan Harmeoni. Jika kau mendekatinya lagi, kau akan kehilangan lebih dari sekadar harga dirimu. Wanita itu melarikan diri. Shadow menatap Harmeoni. Matanya gelap karena hasrat dan risiko. Kau berbahaya, Harmeoni. Kau menikmati permainan ini. Aku tidak menikmati permainan, bisik Harmeoni, memegang wajahnya. Aku menikmati bahwa kau menunjukkan padaku, di depan semua orang, bahwa akulah yang penting bagimu, Shadow. Itulah satu-satunya cara kita berdua bisa bertahan di kota dosa ini. Shadow tersenyum. Itu adalah senyum yang tulus, meski dipenuhi kegelapan. Ia tahu, Harmeoni tidak lagi hanya membawa kehangatan. Ia membawa kekuatan yang mengimbangi kegelapannya, dan ia tidak akan pernah bisa melepaskannya. Bab 8 mengukuhkan posisi Harmeoni di sisi Shadow. Kisah ini kini beralih dari fase awal menjadi fase konsolidasi hubungan dark romance mereka di tengah dunia Shadow. Bab 9. Gema dari Ibu Kota. Bagian 1. Kedatangan Sang Penjilat. Setelah pesta di The Void, Harmeoni secara resmi menjadi wanita Shadow. Ia tetap kuliah, tetapi kini ia dikelilingi oleh aura tak tersentuh. Namun, ketenangan ini tidak bertahan lama. Ancaman baru datang bukan dari geng motor lain, melainkan dari level yang jauh lebih berbahaya, pemerintahan. Suatu sore, saat Shadow sedang bekerja, Zayden mengantar seorang tamu asing ke penthouse. Pria itu adalah Senator Viktor Malinov, seorang politisi berpengaruh dari ibu kota yang terkenal karena retorika anti kejahatannya yang keras. Shadow, sapa Malinov. Nadanya mencemooh. Selalu menjadi bayangan. Bukan. Aku kemari bukan untuk menegosiasikan kontrak balap motormu. Shadow bersandar di kursinya. Tatapannya datar. Kau membuang-buang waktuku, Senator. Aku datang untuk urusan kebersihan. Selama ini, kota ini memiliki batasan yang jelas. Kau menguasai kegelapan, kami menguasai cahaya. Tetapi sekarang, kau mengganggu keseimbangan itu. Malinov menunjuk ke arah Harmeoni, yang berdiri diam di belakang Shadow. Terutama dengan simbol barumu ini, gadis yang terlalu bersih untuk dikotori olehmu. Malinov menyampaikan ancaman. Shadow telah menjadi terlalu kuat dan terlalu terlihat. Pemerintah pusat sedang mempersiapkan operasi besar-besaran untuk membersihkan kota dosa. Dan Shadow adalah target utama. Aku akan memberimu kesempatan, lanjut Malinov. Singkirkan aset utamamu, jaringan penyelundupanmu, dan singkirkan gadis itu. Kembalikan dia ke tempat asalnya. Buktikan kau masih bisa dikendalikan. Shadow tersenyum dingin. Aku tidak pernah menyerahkan apa yang sudah kumiliki. Dan kau tidak punya kekuatan untuk mengambilnya. Mungkin tidak secara langsung. Malinov membalas dengan senyum licik. Tapi aku akan mencarikan kelemahan. Ingat, Shadow, ada kegelapan yang lebih besar daripada dirimu. Kegelapan yang mengenakan jas dan tersenyum di depan kamera. Malinov pergi, meninggalkan ancaman yang terasa lebih berat daripada senapan Black Vipers. Bagian 2. Jaringan yang goyah. Malam itu, Harmeoni dan Shadow berdebat di kantor. Dia benar, kata Harmeoni. Kau bisa mengalahkan gangster. Tapi kau tidak bisa mengalahkan seluruh sistem. Aku membangun sistem ini, Harmeoni. Aku tahu setiap celah dan setiap pengkhianat. Balas Shadow. Frustrasi terlihat jelas di rahangnya yang mengeras. Jika dia menargetkanku, kau harus melepaskanku. Harmeoni berujar, mengucapkan kata-kata yang paling ia takuti. Kau tidak boleh menghancurkan kerajaanmu demi aku. Shadow bangkit, memukul meja dengan tinjunya yang dingin. Jangan pernah mengatakannya lagi. Ia mencengkeram bahu Harmeoni. Kau pikir ini tentang kerajaan? Kau pikir aku mengambil risiko serangan Dante demi bisnis? Tidak, ini tentang kontrol. Kau adalah satu-satunya hal di dunia ini yang membuatku merasa waras. Jika aku melepaskanmu, aku melepaskan diriku sendiri. Shadow menariknya ke pelukannya. Ciumannya putus asa, mencari perlindungan di bibir Harmeoni. Itu adalah kecupan yang mengakui bahwa ia telah kecanduan kehangatan Harmeoni. Malinov tidak akan menyentuhmu, desis Shadow. Aku akan menyembunyikanmu.
Aku akan memberimu identitas baru. Kau tidak akan pernah keluar dari penthouse ini. Tetapi kau akan aman. Bersembunyi tidak akan berhasil, kata Hermione, mendorongnya menjauh sedikit agar ia bisa melihat matanya. Dia akan terus mencari. Jika aku adalah kelemahan, maka gunakan aku sebagai kekuatan. Bagian 3. Kelemahan sebagai kekuatan. Hermione mengambil keputusan. Ia tahu kelemahan Malinov bukanlah senjata, melainkan reputasi dan citra publik. Malinov adalah politisi. Dia perlu citra bersih. Dia tidak akan menyerangku jika aku berada di tempat yang paling tidak ia harapkan, di mata publik. Shadow menatapnya. Matanya menyipit penuh perhitungan. Apa rencanamu? Kau adalah raja jalanan. Shadow. Aku adalah musisi. Kota dosa membenci gangster sepertimu. Tapi mereka mencintai cerita romantis. Malam ini, aku akan tampil di gala amal terbesar di kota, yang didukung oleh Malinov. Aku akan bermain biola, dan kau akan berdiri di sisiku. Kita akan mengubah narasi. Hermione menjelaskan rencananya. Mereka tidak akan melawan Malinov dengan senjata, tetapi dengan opini publik dan citra. Mereka akan menunjukkan bahwa raja jalanan yang brutal telah bertobat demi cinta. Membuatnya mustahil bagi Malinov untuk menyerang Shadow tanpa terlihat seperti monster yang menyerang kisah cinta yang dicintai rakyat. Shadow melihat risiko yang sangat besar. Menginjakkan kaki di gala amal adalah meninggalkan wilayah kekuasaannya, rentan terhadap penangkapan atau pembunuhan. Ini gila, kata Shadow, tetapi matanya menunjukkan bahwa ia tertarik. Mungkin, balas Hermione, kini mengendalikan situasi. Tapi kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Jika kau ingin aku menjadi bagian dari kegelapanmu, maka biarkan aku membawa cahayaku, Shadow. Biarkan aku berjuang untukmu. Shadow menatapnya lekat-lekat, menyadari bahwa ia tidak lagi mencintai seorang tawanan yang rapuh, tetapi seorang ratu yang strategis. Ia telah memberikan kehangatan padanya, dan kini Hermione menggunakannya sebagai senjata. Ia tersenyum. Senyum yang menunjukkan kebanggaan gelap. Ia mencium Hermione. Kecupan itu adalah kecupan kemitraan, penuh dengan bahaya, gairah, dan penerimaan bahwa mereka akan menghadapi api bersama. Baiklah, Ratu, desis Shadow. Kita akan pergi ke gala amal. Tapi jika ada satu jari yang menyentuhmu, aku akan membakar seluruh kota ini hingga Malinov pun tidak bisa menemukannya. Bab 10. Serenade di Galeri Kaca. Bagian 1. Kedatangan yang mencolok. Gala amal musim dingin adalah acara paling bergengsi di kota dosa. Diadakan di galeri seni kontemporer dengan dinding kaca tinggi. Acara ini dipenuhi oleh elit, politisi, dan para sosialita yang pura-pura bermoral. Senator Viktor Malinov adalah tuan rumah yang tersenyum di pintu masuk, menjabat tangan setiap tamu. Hermione mengenakan gaun malam merah anggur yang Shadow pilihkan, sederhana, tetapi menuntut perhatian. Rambutnya disanggul tinggi, menampakkan leher jenjangnya. Ia tidak membawa biola tuanya. Shadow membelikannya sebuah biola baru yang dibuat khusus, berkilauan seperti permata. Ketika mereka memasuki galeri, keheningan menyambut. Kehadiran Shadow, yang biasanya hanya terlihat di tempat gelap, di tempat yang sangat publik ini, memancarkan aura bahaya yang dingin. Ia mengenakan tuxedo hitam, tetapi terlihat lebih menakutkan daripada saat ia mengenakan jaket kulit. Shadow meletakkan tangan posesif di punggung Hermione. Senyum, bisik Shadow di telinga Hermione. Kau adalah keindahan, aku adalah binatang buas. Biarkan mereka melihat cerita mereka. Senator Malinov menghampiri mereka. Senyumnya kaku dan dipenuhi kebencian. Shadow, tidak kusangka kau tertarik pada seni, ejek Malinov. Aku tertarik pada apa yang menjadi milikku, jawab Shadow dengan mata es. Ia mencondongkan tubuhnya, suaranya pelan. Dan aku datang untuk menunjukkan bahwa kelemahan yang kau cari, kini menjadi penguat kekuasaanku. Jangan sentuh dia, kita lihat siapa yang mengendalikan narasi ini. Balas Malinov, sebelum kembali ke mikrofon di panggung utama. Bagian 2. Melodi perlawanan. Malinov mengumumkan pertunjukan utama. Hermione akan memainkan biola solo. Hermione berjalan ke panggung di tengah tatapan ratusan mata. Jantungnya berdebar, tetapi tangannya mantap. Ia menatap Shadow,
yang berdiri di tepi panggung, memandanginya dengan tatapan yang mengklaim dan melindungi. Hermione mengangkat biola barunya. Ia tidak memainkan musik klasik yang ia siapkan. Ia memainkan sebuah komposisi baru, ciptaannya sendiri, yang ia namakan Adagio Sang Tawanan. Melodi itu dimulai dengan kesedihan yang menusuk, menceritakan rasa sakit dan ketakutan seorang tawanan. Para tamu terdiam, tersentuh oleh emosi mentah yang Hermione tuangkan. Namun, di tengah-tengah lagu, melodi itu berubah. Kesedihan itu digantikan oleh kekuatan, keberanian, dan perlawanan yang perlahan membangun hingga menjadi klimaks yang kuat, sebuah pengakuan cinta di tengah kegelapan. Musik Hermione menceritakan kisah mereka, utang, ketakutan, kecupan dingin, dan akhirnya, pilihan cinta yang brutal. Malinov, yang awalnya tersenyum, kini menyadari kengeriannya. Hermione tidak hanya bermain musik, ia sedang mencuci otak publik, mengubah Shadow dari monster menjadi pria yang dicintai. Saat Hermione menyelesaikan melodinya, keheningan memenuhi ruangan. Lalu, gemuruh tepuk tangan yang memekakkan telinga meledak. Bagian 3. Kecupan di bawah kamera. Malinov, panik, mengambil mikrofon. Pertunjukan yang luar biasa. Namun, jangan lupakan, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, Shadow adalah... Tunggu, potong Hermione. Ia berjalan ke tepi panggung, mengambil mikrofon Malinov. Saya adalah jaminan untuk utang ayah saya. Saya adalah tawanan Shadow, kata Hermione. Suaranya lantang dan jujur, mengejutkan semua orang. Dia bisa saja menghancurkan saya, tetapi dia memilih untuk melindungi saya. Dia mengajari saya bahwa di kota dosa ini, cinta adalah bentuk kekuasaan tertinggi. Hermione turun dari panggung dan berjalan langsung ke Shadow. Ia meraih wajah Shadow, yang kini menunjukkan keterkejutan murni, dan menciumnya. Itu adalah kecupan yang panas, publik, dan provokatif. Kecupan yang mengatakan, ini adalah milikku. Ambil jika kau berani. Semua kamera pers yang dibawa oleh Malinov diarahkan ke mereka. Cahaya lampu kilat neon bersinar di sekitar mereka, mengabadikan momen sang raja jalanan dicium oleh musisi yang ia klaim. Malinov kehilangan kendali. Tangkap dia, teriak Malinov kepada pengawalnya. Namun, pengawal Shadow, yang telah siaga, bergerak lebih cepat. Zaiden dan timnya menciptakan barikade di antara Shadow dan pengawal Malinov. Perkelahian tidak terjadi. Shadow telah menang sebelum pertarungan fisik dimulai. Shadow menarik diri dari ciuman. Matanya dipenuhi gairah dan kemenangan. Ia berbisik ke Hermione, kau baru saja menghancurkan karir politiknya dengan biola. Shadow memeluk Hermione, mengklaimnya di depan setiap kamera. Dia tidak bisa menyentuh kita sekarang. Rakyat tidak akan mengizinkannya. Kita adalah cerita mereka. Mereka meninggalkan galeri kaca di tengah badai lampu kilat. Shadow tidak lagi harus bersembunyi. Hermione telah mengubah bayangannya menjadi pahlawan gelap di mata kota dosa. Di mobil, Hermione bersandar lelah di bahu Shadow. Kita sekarang, apa? Bisik Hermione. Shadow tersenyum, mencium kening Hermione. Kecupan yang kini penuh kepastian. Kita adalah segalanya, Hermione. Kita adalah raja dan ratu kota dosa. Dan kecupanmu, itu tidak dingin lagi. Itu adalah segel kekuasaan. Bab 11. Mahkota dari Neon dan Kegelapan Epilog. Bagian 1. 5 tahun kemudian, lampu-lampu neon kota dosa masih berkedip-kedip. Tetapi bagi Shadow dan Hermione, kota itu kini terasa seperti bagian dari diri mereka sendiri. 5 tahun telah berlalu sejak malam di galeri kaca. Malam di mana Hermione membunuh karir politik Senator Malinov dengan sebuah melodi dan kecupan yang sangat tulus. Malinov akhirnya terjatuh karena skandal korupsi yang dibocorkan Shadow. Sementara itu, Shadow dan Hermione menjadi legenda urban, pasangan kekasih gelap, raja jalanan yang brutal dan istri musisinya yang cantik, yang kisah cintanya menjadi gosip favorit di setiap sudut kota. Hermione kini jarang bermain di panggung besar. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di penthouse. Ia tidak lagi tawanan, tetapi mitra sejati Shadow. Ia menjalankan yayasan musik amal di kota dosa, tetapi ia juga sering duduk di kantor Shadow, mempelajari buku besar dan strategi, memberikan saran yang Shadow selalu dengarkan. Kehangatannya tidak melunakkan Shadow.
justru membuat kekuasaan Shadow lebih tak terduga dan berbahaya. Satu malam, Hermione duduk di sofa ruang tamu yang dulu terasa dingin. Ia melihat Shadow masuk, kelelahan setelah pertemuan berjam-jam. Pria itu masih merupakan makhluk kegelapan. Namun kini ada jejak kelelahan yang manusiawi di wajahnya. Zaiden akhirnya berhasil menutup perjanjian penyelundupan senjata di pelabuhan utara. Lapor Shadow. Duduk di samping Hermione dan menyandarkan kepalanya ke bahu Hermione. Sebuah kebiasaan yang tidak akan pernah ia lakukan di hadapan siapapun. Kau terlihat lelah, kata Hermione, menyentuh rambut Shadow. Kekuasaan itu melelahkan. Ratu, desis Shadow. Hermione tersenyum. Tapi kau mencintai setiap detiknya. Tidak. Koreksi Shadow. Mengangkat kepalanya dan menatap matanya. Aku mencintai bahwa aku punya sesuatu yang begitu berharga untuk diperjuangkan. Dulu, aku berjuang untuk kekuasaan. Sekarang, aku berjuang untuk mempertahankan kehangatan ini. Dan itu jauh lebih sulit. Bagian 2. Warisan yang berbahaya. Suatu sore, mereka berada di balkon penthouse, melihat ke bawah pada lautan lampu neon yang berkilauan. Pemandangan dari penjara mewah Hermione di masa lalu kini terasa seperti pandangan dari singgasana mereka. Apa yang akan terjadi pada kita, Shadow? Tanya Hermione. Suaranya tenang. Kita akan terus memerintah. Jawab Shadow. Suaranya mengandung janji dan ancaman. Bukan itu maksudku. Dunia ini terlalu berbahaya untuk kita. Untuk keluarga. Shadow menoleh. Beberapa tahun menikah. Mereka tidak pernah benar-benar membahas masa depan selain kekuasaan. Kita tidak akan punya anak, Hermione, kata Shadow. Suaranya kembali dingin dan keras. Aku tidak akan membiarkan kelemahan sepertimu menderita jika aku mati. Aku tidak akan membiarkan ada jiwa lain yang terikat pada kegelapanku. Hermione tersenyum lembut. Aku tahu kau berusaha melindungiku, Shadow. Tapi kehangatan yang kau izinkan masuk ke dalam hidupmu tidak hanya untukku. Itu untukmu. Kau pantas mendapatkan lebih dari sekadar bayangan. Ia meraih tangan Shadow, yang kini tidak lagi sedingin dulu. Aku akan memberimu kehangatan. Shadow, bisik Hermione. Aku akan menjamin jiwa itu akan menjadi milikku. Sama seperti aku menjamin jiwamu. Shadow terdiam. Ia melihat ke matanya, mencari ketakutan, tetapi hanya menemukan cinta. Ia tahu, Hermione sekali lagi memegang kartu as. Ia tidak bisa menolak kehangatan ini. Jika itu adalah kehendak sang ratu. Shadow menghela napas, menyerah pada takdir yang lembut. Maka aku akan membersihkan jalannya. Tapi ingat, anak itu akan tumbuh di bawah bayanganku. Ia akan menjadi milik kota dosa ini. Tidak, balas Hermione, mencium tangannya. Anak itu akan menjadi milik kita. Ia akan memiliki kegelapanmu dan cahayaku. Ia akan menjadi raja jalanan yang baru, Shadow. Tapi yang tahu caranya mencintai. Bagian 3. Kecupan yang abadi. Malam itu, Hermione memainkan biolanya. Kali ini, ia bermain bukan di studio, tetapi di ruang tamu. Hanya untuk Shadow. Melodinya adalah campuran dari kesedihan masa lalu, kekuatan saat ini, dan harapan yang samar-samar. Shadow berjalan ke arahnya, mengambil biola dari tangannya, dan meletakkannya di samping. Ia memegang Hermione di pinggang, memeluknya dengan rasa posesif yang tidak akan pernah hilang. Aku tidak pantas mendapatkanmu, bisik Shadow. Kau mempertaruhkan hidupmu untukku, jawab Hermione. Itu lebih dari pantas. Shadow menundukkan kepalanya dan mencium Hermione. Itu adalah kecupan yang telah melalui segalanya. Bahaya, pengkhianatan, dan pembalasan. Kecupan itu tidak lagi dingin, tetapi hangat, dalam, dan abadi. Itu adalah kecupan yang berlumuran kegelapan, tetapi di dalamnya ada janji untuk terus berjuang demi cahaya. Mereka tetap menjadi Shadow dan Hermione, raja dan ratu yang memerintah di bawah lampu neon kota dosa, terikat oleh cinta yang brutal dan janji kehangatan yang tak terputus. Tamat.